Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Safaria dari S1 Manajemen Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan membahas beberapa materi tentang pengantar ekonomi mikro. Video ini saya buat sebagai bentuk pengerjaan ujian akhir semester. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita bahas. Materi yang pertama ada teori produksi dengan satu input variabel. Sebelum membahas lebih lanjut, kalian tahu nggak apa pengertian dari produksi? Yaps, produksi adalah kegiatan yang berkenaan dengan usaha meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Langkah pertama kegiatan produksi itu adalah menghimpun faktor produksi yang berasal dari masyarakat melalui kegiatan distribusi. Setelah terhimpun, maka produksi itu diolah dan dikelola menjadi hasil produksi. Selanjutnya ada ciri-ciri produksi. Yang pertama, adanya kegiatan perusahaan membuat barang yang akan diproduksi. Yang kedua, adanya menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Teori fungsi produksi persamaan produksi. Kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mempengaruhi, yaitu pertama, berapa output yang harus diproduksi, dan yang kedua, berapa input yang harus dipergunakan. Dengan demikian, yang disebut fungsi produksi adalah hubungan fungsional atau sebab akibat antara input dan output. Dalam hal ini, input disebut sebagai sebab dan output sebagai akibat. Input produksi dikenal juga dengan faktor-faktor produksi dan output produksi dikenal juga dengan jumlah produksi. Rumus fungsi produksi, ketika input-input produksi yang terdiri dari kapital, labor, resource, dan teknologi, maka persamaan produksi bisa ditulis menjadi Q sama dengan F dikali C, L, F, dan T. Teori produksi dengan satu input variabel. Dengan mengonsumsikan beberapa input dianggap konstan dan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi yaitu tenaga kerja yang dapat berubah, maka fungsi produksinya dapat ditulis sebagai Q sama dengan F dikali L. Persamaan produksi ini menjadi sangat sederhana karena hanya melibatkan tenaga kerja untuk mendapatkan tingkat produksi suatu barang tertentu. Artinya, faktor produksi yang dapat merubah dan mempengaruhi tingkat produksi adalah hanya jumlah tenaga kerja. Jika perusahaan berkeinginan untuk menambah tingkat produksi, maka perusahaan hanya dapat menambah jumlah tenaga kerja. Jika input produksi adalah tenaga kerja, maka fungsi produksinya menjelaskan tentang hubungan antara jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah tenaga yang digunakan. Dengan kata lain, fungsi produksi satu input tenaga kerja menjelaskan pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap suatu jumlah output yang dihasilkan dari suatu produksi. The law of diminishing return. Jika hanya satu input faktor produksi yang dapat diubah secara terus-menerus, maka akan berlaku suatu kondisi di mana pertambahan outputnya akan semakin berkurang secara terus-menerus. Kondisi ini disebut dengan hukum hasil yang lebih semakin berkurang, atau the law of diminishing return. The law of diminishing return menyatakan bahwa jika salah satu faktor produksi ditambah terus-menerus, maka produk total akan bertambah terus atau dengan pertambahan semakin mengecil, sampai total produksi mencapai tingkat maksimum dan bila ditambah lagi, maka produksi total akan semakin berkurang. Nah, itu dia pengertian dari the law of diminishing return. Selanjutnya, kita akan membahas tentang total produk, average produk, dan marginal produk. Pertama, total produk atau TP adalah jumlah produk yang dihasilkan dengan menggunakan seluruh input faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, average product atau AP adalah rata-rata produk yang dihasilkan oleh setiap input tenaga kerja. Dan yang ketiga, ada marginal product atau MP adalah tambahan jumlah produk yang diakibatkan oleh penambahan satu unit input atau tenaga kerja yang digunakan. Materi yang kedua ada teori produksi dengan dua input variabel. Pada fungsi produksi ini diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja atau labor dan atau jumlah modal atau kapital.
Karena menggunakan dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah, maka disebut fungsi produksi dua input variabel. Maka fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan F kali L dan C. Pengaruh faktor produksi terhadap tingkat output produksi. Perusahaan mempunyai dua alternatif jika berkeinginan untuk menambah tingkat produksinya. Perusahaan dapat meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerja atau menambah modal, atau menambah tenaga kerja dan modal. Lalu ada konsep isokuan dan konsep isokos. Yang pertama, konsep isokuan. Isokuan adalah garis atau grafik yang menggambarkan atau menjelaskan berbagai kombinasi penggunaan dua input variabel faktor produksi untuk mendapatkan tingkat output yang sama. Konsep isokuan ditunjukkan dalam bentuk tabel atau kurva atau grafik yang menggambarkan hubungan antara titik kombinasi dua input faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Konsep isokos. Kurva isokos atau garis batas biaya adalah suatu garis atau kurva yang menggambarkan atau menjelaskan gabungan atau kombinasi penggunaan faktor produksi dengan biaya yang dikeluarkan sama. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah harga input dikalikan dengan unit input yang digunakan. Titik harga input terdiri dari harga tenaga kerja atau PL dan harga modal PK. Mengidentifikasi dan menganalisis struktur pasar. Secara ekonomi, pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang atau jasa. Jenis-jenis struktur pasar terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak penjual maupun pembeli, dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen sempurna. Barang dan jasa yang dijual di pasar ini tidak bisa dibedakan. Struktur pasar atau industri persaingan sempurna memang terdapat penjual dan pembeli, tetapi setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu yang pertama, terdapat banyak penjual. Yang kedua, pastinya terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, barang atau jasa bersifat homogen. Yang keempat, bebas keluar masuk. Yang kelima, kebebasan untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Contoh pasar persaingan sempurna itu ada toko beras, toko buah, dan lain-lain. Yang kedua, ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Pada dasar ini, tidak ada pihak lain yang dapat menyainginya, sehingga menjadi pure monopoli atau monopoli murni. Ciri-ciri dari pasar monopoli itu yang pertama, hanya ada satu produsen. Yang kedua, barang yang diproduksi tidak ada substitusinya. Yang ketiga, produsen baru sulit masuk ke pasar monopoli. Yang keempat, produsen menjadi penentu harga. Dan yang kelima, produsen tidak melakukan promosi. Contoh dari pasar monopoli itu ada perusahaan negara, perusahaan minyak, serta gas alam seperti PLN, KAI, dan Pertamina. Yang ketiga, ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Ciri-ciri dari pasar monopolistik adalah yang pertama, ada banyaknya penjual atau produsen yang berkecimpung di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan diferensiasi produk atau jenis sama tetapi beda corak. Yang ketiga, para penjual memiliki kekuatan monopoli atas barang produknya sendiri. Yang keempat, untuk memenangkan persaingan, setiap penjual aktif melakukan promosi atau iklan. Yang kelima, produsen relatif mudah keluar atau masuk pasar. Yang keenam, adanya kemampuan produsen untuk memenuhi harga meski tidak bisa. Contoh dari pasar monopolistik ini adalah pasar sabun mandi atau sabun kecantikan, pasar satu jenis makanan oleh-oleh khas daerah seperti bakpia di Yogyakarta, pasar layanan transportasi umum seperti pesawat, kapal bus, dan pasar smartphone. Dan yang keempat atau yang terakhir ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu keadaan di mana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar, baik secara sendiri-sendiri atau independen,
atau secara bersama-sama, yang mana perilaku antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Ciri-ciri dari pasar ini adalah yang pertama, adanya dua perusahaan atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual umumnya bersifat homogen. Yang ketiga, harga barang relatif sama. Yang keempat, produsen baru sulit masuk ke pasar. Yang kelima, membutuhkan modal yang besar. Dan yang terakhir, kebijakan salah satu perusahaan secara signifikan mempengaruhi produsen lainnya. Model-model dalam pasar oligopoli. Terdapat dua model dalam pasar oligopoli, yaitu yang pertama duopoli. Duopoli adalah bentuk sederhana dari oligopoli, yang berarti suatu bentuk pasar di mana penawaran suatu barang jenis hanya dikuasai oleh dua perusahaan. Dan yang kedua ada kartel. Kartel adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang bersifat resmi di antara perusahaan dalam oligopoli. Perjanjian kesepakatan tersebut menetapkan suatu harga dan menyepakati jumlah yang akan diproduksi masing-masing anggota. Tujuan kartel adalah untuk memaksimumkan keuntungan bersama. Contoh dari pasar oligopoli ini ada operator telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, industri semen, maskapai penerbangan, perusahaan rokok, transportasi online, penyedia jaringan internet, pabrik elektronik, dan pabrik handphone. Materi yang ketiga, ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja terdiri dari permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, yang pertama, mari kita bahas tentang permintaan tenaga kerja. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga, berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk di pekerjaan. Pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja bergantung pertambahan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja seperti itu dinamakan derived demand. Lalu permintaan tenaga kerja itu dipengaruhi oleh apa saja? Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh yang pertama, tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah, maka makin sedikit tenaga kerja yang diminta. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, teknologi. Kemampuan menghasilkan tergantung teknologi yang dipakai. Makin efektif teknologi, makin besar artinya bagi tenaga kerja dalam mengaktualisasikan keterampilan dan kemampuannya. Yang ketiga, produktivitas. Produktivitas tergantung modal yang dipakai. Keleluasan modal akan menaikkan produktivitas kerja. Yang keempat, kualitas tenaga kerja. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang merupakan indeks kualitas tenaga kerja mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Dan yang kelima, ada fasilitas modal. Dalam realisasinya, produk dihasilkan atas sumbangan modal dan tenaga kerja yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan peranan input yang lain dapat merupakan faktor penentu lain. Yang kedua ada penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja atau perusahaan dalam suatu waktu tertentu. Penawaran kerja dipengaruhi oleh suatu keputusan yang dilakukan seseorang apakah dia mau bekerja atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja, yaitu yang pertama ada jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu negara, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang tersedia baik untuk angkatan kerja ataupun bukan angkatan kerja. Yang kedua ada struktur umum. Penduduk Indonesia termasuk dalam struktur umur muda. Ini dapat dilihat dari bentuk piramid penduduk Indonesia. Meskipun pertambahan penduduk dapat ditekan, tetapi penawaran tenaga kerja semakin tinggi karena semakin banyaknya penduduk yang termasuk usia kerja. Yang ketiga, ada produktivitas. Produktivitas merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya keterkaitan antara output dan jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seseorang tenaga kerja yang tersedia. Yang keempat, tingkat upah. Secara teoritis, tingkat upah akan mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja. Apabila tingkat upah naik, maka jumlah penawaran kerja akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Dalam menelaah penawaran tenaga kerja, maka memasukkan kebijaksanaan pemerintah ke dalamnya adalah sangat relevan.
Kita misalkan, kebijakan pemerintah dalam hal wajib belajar 9 tahun akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja dan akan ada batas umur kerja menjadi lebih tinggi. Yang ketujuh, wanita yang mengurus rumah tangga. Wanita yang mengurus rumah tangga tidak termasuk dalam angkatan kerja, tetapi mereka adalah tenaga kerja yang potensial yang sewaktu-waktu bisa memasuki pasar kerja. Yang kedelapan, penduduk yang bersekolah. Sama halnya dengan penduduk yang bersekolah, tidak termasuk dalam angkatan kerja, tetapi mereka sewaktu-waktu dapat menjadi tenaga kerja yang potensial. Dengan demikian, semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, berarti suplai tenaga kerja akan berkurang. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, ada keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian dapat mendesak seseorang untuk bekerja memenuhi kebutuhannya. Misalnya, dalam satu keluarga harus bekerja semua apabila pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, atau seorang mahasiswa yang tamat tidak mau bekerja karena perekonomian orang tuanya sangat memadai, atau seorang istri yang tidak perlu bekerja karena perekonomian suaminya sudah terpenuhi. Yang terakhir ada keseimbangan pasar tenaga kerja. Menurut Adam Smith, keseimbangan terjadi apabila tenaga kerja secara terus-menerus berusaha mencari exchangeable value atau nilai tukar dalam dirinya, dalam interaksinya dengan industri. Dan pada saat yang sama, industri atau kapital juga beroperasi berdasarkan advantage employment atau keuntungan kerja. Materi selanjutnya ada faktor produksi lainnya, yaitu tanah dan modal. Untuk menentukan besarnya pendapatan yang diperoleh para pemilik tanah dan modal atau kontribusi mereka bagi proses produksi, maka perlu dibedakan dua jenis harga, yaitu satu, harga pembeli tanah dan modal, merupakan harga yang dibayarkan seseorang untuk memiliki faktor produksi tersebut selamanya. Dan yang kedua, harga sewa, merupakan harga yang dibayarkan seseorang untuk menggunakan faktor produksi tersebut dalam jangka waktu terbatas. Secara sederhana, upah merupakan harga sewa tenaga kerja. Oleh sebab itu, penentuan upah dapat diterapkan juga pada harga sewa tanah dan modal. Selama perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi bersifat kompetitif dan memaksimalkan keuntungan, masing-masing harga sewa faktor produksi harus sama dengan nilai produk marginal produk faktor tersebut. Tenaga kerja, tanah, dan modal masing-masing memberikan nilai kontribusi marginal bagi proses produksi. Itu dia sedikit penjelasan tentang materi pengantar ekonomi mikro dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.